Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snoek Horgrone yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Snoek Horgrone, Snoek Horgrone itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Snoek Horgrone ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Snoek Horgrone sebelum Snoek Horgrone datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu Bung di Aceh, Bung. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah kemudian, saudara, begitu Snoek Horgrone datang, saudara, Snoek Horgrone ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriatnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Snoek Horgrone, sahabat baik, mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Snoek Horgrone. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global game ini? Ini yang kita alami hari ini. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaan. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir, siap berjihad, siap berjihad. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua karena punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah. Bahwa Al-Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-Khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap rebut Indonesia? Takbir! Yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua Pak yang merusak. Siap turunkan Jokoduk, siap turunkan Jokoduk, siap lengserkan Jokoduk, takbir. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain, dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini.
Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam, padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Siap berperang. Tidak peduli ancaman. Kita akan melawan sampai ajal. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Takbir. Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah, cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Cukup sudah, jangan sampai kami mulai bertindak, jangan sampai kami mulai berdiri, jangan sampai kami mulai bangun. Kalau sudah hilang kepercayaan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami kalau kami gulingkan kalian dari kursi-kursi pemerintahan. Saya mau tanya, Aswaja siap bersatu tidak? Aswaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen radikal? Takbir! Kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amr bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Berita-berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep yang menyebarkan fitnah
itu namanya Muslim Cyber, koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Yan dong. Kiai-kiai santri berbian orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang, tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum, dihindar dari kesalahan. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Kenapa? Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Nah ini kenapa? Karena politik. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Persoalan politik Pak, mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Karena dia merasa membunuh orang kafir. Anjing itu nurut Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, diatrap. Disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina habaib? Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah. Anjing piaraan tuh. Biadab, kurang ajar. Ada kori anjing itu, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Tidak akan kita halalkan makanan kalian makan itu. Kalian bikin saya susah, kalian bikin saya marah. Ini susah ini. Aku boleh susah dengan cinta ini. Anda langsung gerakan semua. Nanti tidak boleh langsung gerakan semua anjing-anjing. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Tidak ada yang masuk surga. Sekarang rumah ada itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat kalimat kedua orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Kalian juga anjing. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan, ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak jahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Kelompok ini sebenarnya adalah korban dari infiltrasi ideologi yang semacam ini. Korban dari tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan. Ayatnya satu Pak, tapi tafsirnya bisa ribuan. Anda lihat sekarang syarifah-syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi
Mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar, ayyuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Kita yang hidup ngeri, kita yang hidup merasa khawatir. Wakif Muhammad bin Abdullah fi barzakhin, wakif Fatimah Zahra. Saya ini juga Syarifah lah ya hitungannya, karena fam saya Al-Jufri begitu ya. Akhirnya perjalanan hidup saya membawa akhirnya saya menikah dengan bukan Sayyid, yaitu ahwal begitu ya istilahnya yang saya sampaikan tadi. Ya memang pastinya memenuhi pertentangan ya, karena seperti diketahui pada umumnya di Indonesia ini Syarifah itu harusnya menikah dengan Sayyid gitu ya. Katanya sekufu, sekafah gitu atau sepadan, sederajat. Ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngawur ini. Nikah ini syariat, syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu Nikahan pertama saya itu dengan Sayyid begitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri. Jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Sayyid, mumpung Sayyid, jadi saya hanya menikah. 2 tahun saja, saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya, karena memang dipaksakan. Sehingga sampai 8 tahun ya, saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan ahwal itu tahun 2011. Artinya saya 8 tahun menjanda begitu. Kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari syarifah, laki-lakinya bukan syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah yang mengatakan bahwa banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id. Maka coba lihatlah kembali sejarah kaum kafir jahiliyah, bagaimana mereka menyikapi sebuah kabar ketika mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Di Al-Quran itu dijelaskan ya, mereka wajahnya itu muswaddan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sial, membawa sial. Makanya orang kafir jahiliyah ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Bagi mereka dafnul banat minal mukarramah, mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagian daripada kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan hadirnya Rasulullah, zuriyahnya dari jalur perempuan, ini adalah salah satu bagian minal zulumati ilan nur. Bahwa akar genealogi semua kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berawal dari kepentingan-kepentingan politisasi agama. Kalau jenengan mau menasihati silakan, tapi jenengan gestur kayak gitu terserah kayak nggak perasa. Kayak gitu terserah kayak nggak perasa. Apel akbar masa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama memperingati hari lahir Pancasila di lapangan Monas berubah ricuh setelah dibubarkan paksa masa Front Pembela Islam. Kepanikan terjadi sebab masa FPI menyerang tiba-tiba menggunakan kayu dan lemparan batu. Mereka lalu membakar atribut milik peserta Aliansi Kebangsaan dan merusak truk pengeras suara.
FPI berdalih penyerangan dilakukan karena masa Aliansi Kebangsaan mengusung isu Ahmadiyah dalam apel mereka. Sekarang untuk perlengkapan terhadap langkah kami akan melakukan perlawanan sampai tetes cara yang terakhir. Allahu Akbar. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, pulang aja lah, pulang. Apa ya? Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. 200 anggota Polres Jakarta Selatan yang bersiaga kewalahan menghadapi massa yang membabi buta melimpari gedung. 2 anggota polisi terluka akibat lemparan batu. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-ngobrol, kok malah jadi kita yang ngobrol-ngobrol, itu kan aneh. Bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaan. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Nggak usah ragu-ragu. Ngerti saja semuanya siapa yang mana itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, mau gimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Kita harus melawan politisasi agama. Karena apa? Kalau kita mau memajukan agama kita masing-masing, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama punya sejarah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan. Islam punya sejarah panjang soal ilmu pengetahuan yang kemudian tidak mengenal perbedaan. Berbagai keilmuan Islam diadopsi oleh orang Eropa, dan kemudian orang Eropa yang beragama Kristen dan beragama Islam di Arab juga kemudian menjadi akselerator utama, pelumas utama dalam peradaban manusia. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Hati-hati Pak Jokowi, kalau sampai terjadi gerakan people power, maka Anda finish, Anda selesai. Bahkan Anda akan pensiun dengan sangat terhina. Menguatnya narasi yang mempertanyakan otentitas habaib Bani Alawi imigran Hadramut Yaman sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW kian hari kian menguat. Meskipun banyak faktor yang melatar belakangi munculnya polemik yang cukup merasakan umat muslim di negeri ini, namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi sebagai pemicu utama, yakni maraknya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai habib. Namun perilaku dan akhlaknya menyimpang dari ajaran Nabi sebagaimana dicontohkan oleh para leluhur, khususnya para wali songo dan terah penerus keturunannya dari abad ke abad. Dalam sejarah masuknya Islam dan tersebarnya di bumi Nusantara yang dibawa oleh wali songo pada era abad 14-an, sejauh ini Islam di Nusantara kental dengan nilai-nilai inklusif, toleran, tata krama, dan sopan santun khas adat ketimuran. Wajar, karena sejak runtuhnya Majapahit dan menandai munculnya kerajaan Islam dengan berdirinya Demak, Islam seakan-akan menyulap agama Hindu secara elegan dengan pola asimilasi dan akulturasi. Sebuah peristiwa sejarah langka, bagaimana dengan kebinekaan suku, bahasa, ras, budaya, dan kepulauan yang menyebar begitu luasnya. Hanya dalam tempo kurang lebih 50 tahun, agama yang berasal dari Jazirah Arab ini bisa menyebar ke Nusantara tanpa konflik berdarah, tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan. Jauh berbeda dengan penyebaran agama Islam ke wilayah lain seperti Eropa dan Afrika yang menggunakan pola penaklukan, invasi, dan pertumpahan darah yang mengorbankan jutaan nyawa dan pengislaman secara subversif dengan paksa. Tak mengherankan jika ada yang mengatakan ketika sesuatu dimulai dengan kekerasan, maka akan diakhiri pula dengan kekerasan.
Faktanya, setelah Islam yang konon sukses menaklukkan Eropa yang diawali dengan penaklukan semenanjung Andalusia di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi, yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Lalu berlanjut ke Rusia dan Inggris, berjaya sekitar 90 tahun. Bani Umayyah runtuh pada 750 Masehi. Digantikan dinasti Abbasiyah yang berjaya sekitar 750 tahun, lalu runtuh pula pada 1517 Masehi. Setelahnya dinasti Utsmaniyah melanjutkan selama sekitar 400 tahun sebelum akhirnya runtuh pasca Perang Dunia Pertama, tepatnya pada 1922. Sejarah pahit yang kadang terpaksa disembunyikan, meski pada faktanya setelah sekian lama mengklaim diri telah berjaya ke seantero dunia. Usai kalah dalam peperangan besar di Eropa, kini tak tersisa setetes pun gen Islam di sana. Sejarah itulah yang diungkapkan pula oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi atau Gus Islah. Suka tidak suka harus kita akui, kita tidak pernah punya sejarah gemilang politik Islam. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrem dan teror ketika mereka terlihat dalam kepentingan-kepentingan politik, kata Gus Islah. Terkait dengan sejarah Islam di Indonesia pun tak terlepas dari hal ini. Bagaimana bangsa Eropa, termasuk Belanda yang sukses menancapkan koloninya selama 350 tahun di bumi Nusantara. Karena inilah Belanda mengutus Dr. Christian Snoeck-Groningen untuk mempelajari kekuatan sekaligus kelemahan Islam. Tujuannya menjadikan kelompok-kelompok agama sebagai mesin-mesin politik untuk menghegemoni negara jajahan. Dalam hal bagi Belanda adalah bumi Nusantara. Menurut Gus Islah, Snoeck-Groningen yang menyamar sebagai ulama besar sekaligus Habib dengan gelar Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih. Dia pula yang merekomendasikan kepada Belanda untuk mendatangkan imigran-imigran Yaman yang diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politik kolonialisme kala itu. Di masa itu pula muncul nama seorang mufti paling kontroversial sepanjang sejarah, yakni Habib dari Ba'alawi Yaman yang didaulat oleh Belanda sebagai mufti Batavia, Menir Utsman bin Yahya. Dialah satu-satunya mufti luar biasa, di mana sempat mendapatkan lencana kehormatan resmi dari kerajaan Belanda karena dianggap berjasa bagi mereka, bangsa kolonialis. Di saat yang sama, Menir Utsman ini juga dianggap sebagai pejuang bagi umat muslim, khususnya Betawi, sebagai pihak terjajah. Luar biasa bukan? Pahlawan bagi penjajah, sekaligus pahlawan pula bagi terjajah. Fakta yang ambigu dan bikin migrain bila direnungi secara mendalam. Jadi lupakan saja kontroversinya ini. Percuma saja kita luruskan sejarah, karena para pendukung di belakangnya membela mati-matian sang pejuang. Khususnya dari geng Petamburan, Rizik Sihab, dan kroco-kroconya. Dalam catatan sejarah lain disebutkan, imigran Yaman yang diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politik kolonialisme kala itu yang dimaksud adalah para habaib Bani Alawi atau Ba'alawi. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad adalah leluhur Ba'alawi, yakni sebuah kabilah keturunan Imam Husain yang terkenal berasal dari Hadramut, Yaman. Dalam sebuah versi disebutkan bahwa Belanda butuh agen lapangan yang membendung perlawanan rakyat yang mayoritasnya umat muslim, di mana kunci kekuatannya adalah keturunan Nabi Muhammad yang telah menguat di negeri ini dari Trah Wali Songo. Ketika para kiai dan ulama dari Trah Wali Songo berfatwa, maka umat muslim sami'na wa ta'na. Suruh maju ya maju, mau suruh mundur ya mundur. Maka jangan heran kisah dan catatan sejarah secara turun-temurun menyebutkan jika para keturunan Wali Songo selalu diburu hingga ke sudut-sudut hutan untuk dimusnahkan. Sehingga sebagian dari mereka menempuh segala cara agar tak terdeteksi sebagai keturunan Wali Songo yang notabene keturunan Nabi. Salah satunya dengan merubah gelar sesuai nama-nama lokal seperti Kiai, Tubagus, Abuya, Ajengan, Gus, Pucuk, dan lain-lain.
Nah, kini kita menengok dengan kacamata yang lebih luas. Menurut sejarah ke Jazirah Arab, berbekal bantuan senjata dan keuangan dari Inggris serta didukung sekte Wahabi yang dikenal militan dan menganggap Islam yang dianut Syarif Makkah syarat akan kesyirikan, Ibnu Saud, raja dari kerajaan Najd, akhirnya berhasil meruntuhkan kerajaan Hijaz. Kemudian di atas tanahnya ia dirikan kerajaan Saudi Arabia.